Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih sudah hadir dalam interview kali ini di PT Show Indonesia Manufacturing. Perkenalkan, nama saya Giri dan saya yang akan mewawancari Mbak hari ini. Gimana kabar Mbak hari ini? Kabar saya hari ini baik. Terima kasih. Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Ya, saya juga baik-baik saja. Ya, langsung aja kita mulai untuk wawancara kerjanya. Pertama-tama, saya ingin Mbak menceritakan tentang diri Mbak sendiri. Nama saya Faiska Auradina. Saya lulusan S1 Universitas Mercu Buana. Saya memiliki pengalaman kerja di Departemen HRD selama 3 tahun. Saat ini saya juga aktif dalam memberikan arahan kepada anak-anak lulusan SMA atau SMK untuk karir mereka ke depannya. Oh, oke. Nah, karena Mbak telah memiliki pengalaman bekerja di HRD, apakah Mbak Fayuska memiliki gaya manajemen tertentu yang biasanya digunakan? Uh, untuk di perusahaan sebelumnya, saya sangat ketat karena karyawan di sana memiliki sifat yang sangat santai. Tetapi saya harus melihat bagaimana pegawai di perusahaan ini bekerja dan situasi di perusahaan ini. Untuk saya memutuskan apakah saya bisa lanjut atau apakah saya harus mengadaptasinya menjadi gaya manajemen yang lebih bisa diterima di perusahaan. Oh, jadi Mbak Faiska akan mengadaptasi pada lingkungannya, entah Mbak akan menjadi ketat juga atau lebih pengertian ya. Jika ternyata Mbak Fayuska harus menjadi lebih pengertian, bagaimana Mbak akan mendorong hasilnya? Tentu saja, bahkan jika saya menjadi lebih pengertian, saya akan tetap harus profesional dan mendorong mereka untuk bekerja seefektif mungkin tanpa terlalu tegas. Saya telah mencoba inisiatif ini saat masa saya magang dan saya merasa hal tersebut berhasil. Oh, oke. Apakah Mbak Fayuska memiliki kesenangan tersendiri untuk bekerja di bagian HRD? Lalu, apakah ada yang tidak disukai dalam kerja di bagian HRD? Saya mendapatkan kebahagiaan dalam mengatur karyawan untuk membuat mereka menghasilkan hasil yang terbaik. Namun saya rasa merekrut karyawan bukan kesenangan saya, tetapi saya mengerti bahwa itu berperan besar untuk perusahaan, jadi saya tidak keberatan melakukannya sebagai salah satu tanggung jawab saya. Oh, baik. Selanjutnya, Mbak Fayuska, saya ada dua kasus nih. Dua kasus pekerjaan yang akan saya kasih ke Mbak Fayuska, dan Mbak Fayuska harus mengambil keputusan atas kasus pekerjaan yang sedang terjadi. Nah, untuk pertama, bagaimana Mbak Fayuska mendelegasikan tanggung jawab? Eh, saya bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan anggota tim saya terlebih dahulu. Setelah saya memahami kelompok sebagai jaringan individu, saya dapat mendelegasikan tugas untuk membangun tim yang efisien. Di posisi terakhir, saya akan bertemu dengan setiap anggota departemen sebulan sekali untuk mendiskusikan kemajuan mereka dan menanyakan masalah apapun yang mereka hadapi di setiap departemen. Salah satu karyawan merasa bahwa perusahaan tidak memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Saya menemukan beberapa tanggung jawab yang lebih menantang bagi setiap departemen dan produktivitas seluruh departemen kami biar meningkat. Oke, lalu yang kedua, uh, ceritakan pada saya saat Mbak Fayuska harus mengelola karyawan yang tidak produktif. Dalam peran saya, salah satu anggota tim harus saya terus-menerus melewatkan tenggat waktu sehingga mencegah anggota tim lainnya mencapai target produksi bulanannya. Saya menjadwalkan pertemuan dengannya untuk lebih memahami perspektif terhadap kinerjanya. Saya mengetahui bahwa dia mengalami tantangan dalam menggunakan sistem manajemen konten baru perusahaan. Jadi saya mengatur sesi latihan untuknya agar dia dengan cepat meningkatkan alur kerjanya dan merasa lebih nyaman untuk meminta bantuan secara proaktif. Oke, ya, saya rasa dari saya itu saja. Apakah Mbak Fayuska memiliki pertanyaan sebelum kita mengakhiri interview kali ini? Untuk saat ini yang akan saya tanyakan,
peran apa yang harus saya lakukan jika saya diterima di posisi tersebut? Oh, untuk perannya mungkin seringnya Mbak Fayuska akan berada di tim rekrutmen atau di bagian IR gitu. Namun untuk kesehariannya Mbak Fayuska akan bertanggung jawab untuk keluhan dan semacamnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang akan saya tanyakan untuk saat ini. Oke, baik, terima kasih juga. Kami akan menerima Mbak Fayuska pada akhir minggu ini ya. Nah, semoga hari Mbak Fayuska menyenangkan. Semoga hari Bapak juga menyenangkan.